Anak adalah nikmat sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang lahir untuk dididik. Bahkan sebagian berpendapat bahwa anak dipahami sebagai karunia yang paling terbesar dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, dalam proses perkembangan anak harus senantiasa diarahkan pada orientasi pendidikan yang bermartabat dan berkemanusiaan. Hak-hak anak, terutama anak jalanan, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Anak jalanan juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak-anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya, dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. Dengannya, anak jalanan harus dipahami sebagai anak terlantar atau anak tidak mampu yang layak mendapatkan perhatian dan pengasuhan dari negara. Umumnya, anak jalanan merupakan akibat dari kurangnya perhatian dan pendidikan dari orang tua serta pengaruh dari lingkungannya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara. Kementerian Sosial memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1999. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada sekitar antara 50.000 hingga 170.000 anak. Ini berarti jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Khusus di Kota Makassar, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Fenomena merebaknya masyarakat miskin sebenarnya telah lama menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. Hampir di setiap jalan kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan, gelandangan, dan pengamen yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan Kota Makassar. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun di lain pihak, pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas 5 bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan tersebut diawali dengan kegiatan pendataan dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi. Dinas Sosial Kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan berbagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan.
Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan guna mengefektivitaskan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu yang pertama, pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang memfokuskan ke pengurangan jumlah anak-anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di tempat-tempat umum. Seperti pembuatan posko sebagai bentuk pengendalian kepada anak jalanan untuk menekan laju pertumbuhan anak jalanan tersebut, serta mengungkap masalah pokok yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut berdasarkan atas situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut. Usaha rehabilitasi sosial merupakan bentuk pembinaan di mana anak-anak jalanan tersebut disekolahkan untuk yang berusia sekolah dan untuk yang tidak usia sekolah ataupun usia produktif diberi keterampilan mencakup pengembangan bakat dan minat. Selanjutnya, eksploitasi tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 merupakan bentuk pembinaan anak jalanan. Maksud dari eksploitasi di sini mengurangi atau meminimalisir dan menindaklanjuti pelaku-pelaku eksploitasi di kalangan anak-anak jalanan. Selanjutnya, pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan. Selanjutnya, usaha rehabilitasi sosial, yaitu usaha untuk memberdayakan anak jalanan dan keluarga anak jalanan dengan memberikan keterampilan, dibina, lalu diberi bantuan modal. Dan yang terakhir, implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Pemerintah Kota Makassar telah menjalin komunikasi dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi yang terkait, sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam membina anak jalanan ini. Dengan segala upaya yang dilakukan, adapun kebijakan alternatif, yaitu pengasuhan berbasis keluarga dengan harapan pemerintah bersama lembaga sosial mampu menjangkau lebih banyak anak jalanan tanpa harus dibawa ke balai rehabilitasi sosial maupun ke lembaga sosial. Anak jalanan bisa diberi pelayanan di keluarga dengan bantuan pelayanan seperti kunjungan ke rumah atau home care. Program-program kebijakan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Untuk itu, mari kita sama-sama membuka mata kita untuk melihat masa depan anak-anak jalanan dengan berbagi atau membuat pola kemanusiaan agar mengurangi jumlah anak-anak jalanan di kota kita tercinta ini. Makassar, kota kita, Makassar, Sombere, Makassar, ibu kota kita semua.